kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku. Shalom Jemaat HKI Seresot Estomihi. Pada minggu ini, di Minggu Misericordias Domini, dengan tema kesetiaan Allah. Untuk itu di pagi ini marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Sebelum beribadah marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berikan kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Terpujilah Tuhan atas segala keperkasaannya. Terpujilah Tuhan atas segala ciptaannya. Terpujilah Tuhan yang mengkalikan dirinya. Mari kita bermazmur bagi Tuhan, seraya bersyukur kepadanya. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 6 ayat 1-2. Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia.
bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam Tuhan sebagai musuh-musuh itu layak bagi orang-orang jujur. Nyanyilah bagai nyanyian baru. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau pencipta langit dan bumi serta segala isi, ajarilah kami dengan roh untuk melihat dan memahami kebesaran serta kemapasan-Mu. Engkau melindungi kami dan menyediakan segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Ingatkan kami dan kehidupan iman kami untuk selalu bersyukur serta menyadari kebesaran dan kasih karunia-Mu selama hidup kami. Melalui Anak Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. 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 Mari kita dengar PKK Hukum Taurat yang tertulis di Galatia 3 ayat ke-11. Beginilah firman Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang benarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih setianya kepada kita manusia melalui kematian Yesus Kristus kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bernyanyi dari nyanyian HKI nomor 114 ayat yang pertama sampai kedua. Ya Allah, kasihanilah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang besar, Engkau yang mengampuni dosa kami orang yang terlalu melalui
dan Anak-Mu yang Kau kasih, Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Marilah di dalam hati kami mengakui yang Kau perbuat bagi kami. Berilah waktu sungguh untuk menentukan iman kepercayaan kami akan kasih setia. Tolong dan kuatkanlah kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini, supaya dengan tulus dan ikhlas kami tak menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan tulus kepada-Mu melalui Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari berjanji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang tegar. Sebab itu aku melanjutkan kasih setia kepada-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat doa ini. Amin. Tuhan adalah sumber pengharapan dan pengharapan yang pasti, tempat perlindungan di kala badai menerpa, dan tempat menggalu di saat ada kesesakan. Karena itu, marilah kita bernyanyi bagi Tuhan dari nyanyian KKI nomor 186 ayat 1 dan yang ketiga, Tuhanlah Allah. Mari kita lihat epistel atau khotbah di kita pada pagi hari ini yang tertulis di Bilangan 14 ayat 17 sampai ke 19. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kepada Tuhan itu menyata kedosanya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Dia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada kedua yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kesalahan kasih-Mu. Seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai Teman. Begitulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakannya. Amin. Allah adalah Allah yang setia. Oleh karena itu, marilah kita setia kepada Tuhan
dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita akan ujian berdoa, kita bernyanyi dari nyanyian Hagai 216 ayat yang pertama sampai yang kedua. Allah yang setia. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita di waktu dengan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Allah telah mengurniakan anaknya kepada kita. Kematian Yesus Kristus yang telah menebus kita, dengan darahnya yang berharga kita ditebus. Mari kita bersyukur atas segala pengorbanan Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan dari nyanyian Hagai nomor 232 ayat yang pertama tambah yang ketiga, dari segala karunia, dan kita akan menyambut firman Tuhan. Oh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami merindukan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita Minggu saat ini tanggal 22 April, diambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia berbohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagaimana manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat beribadah minggu bagi kita semua. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh terus melayani secara online atau secara live streaming, dan juga kepada jemaat yang mengakses dengan televisi secara offline. Kami sangat bersuka cita atas kesetiaan Bapak Ibu untuk terus beribadah di rumah meski kita belum bisa beribadah di gereja karena situasi virus corona masih belum diizinkan oleh pemerintah kita untuk kita berkumpul bersama beribadah di gereja. Kami bersyukur boleh terus bersama-sama dengan Ibu Bapak sekalian HKRSO Estomihi dan juga
jemaat Tuhan yang mengikuti pelayanan kami setiap minggunya melalui pelayanan live streaming. Tema firman Tuhan bagi kita saat ini, kesetiaan Allah menegur ketidaksetiaan manusia, atau kesetiaan Allah tidak tergantung dengan sikap manusia. Kesetiaan Allah tidak tergantung dengan kesetiaan manusia. Kesetiaan Allah itu selalu berkaitan dengan perjanjian Allah atau kapanan Allah atas umatnya. Karena Allah setia kepada janjinya, dan itulah yang mengikatkan diri Allah kepada manusia. Sehingga karena Allah setia kepada janjinya, maka tak kala manusia berdosa, Allah tidak langsung murka atau Allah tidak serta-merta membinasakan. Karena Allah setia dengan janjinya. Jadi kesetiaan Allah terhadap janjinya menjadi pemeliharaan Allah terhadap murkanya atas manusia. Lalu kalau Allah setia, bagaimana respon kita manusia? Di dalam kondisi keberdosaannya, manusia bukan hanya tidak setia, namun seringkali manusia mempermainkan kesetiaan Allah itu. Itu jelas dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi di Roma 3 ayat 3 sampai ayat 8, atau lebih jelasnya di Roma 3 ayat 8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menggambarkan kesetiaan Allah dan ketidaksetiaan manusia itu? Saya coba kasih contoh salam Romawi. Andaikan tangan kanan saya inilah tangan kanan Allah, dan tangan kiri saya inilah tangan manusia. Atau andaikan tangan kanan saya adalah Allah dan tangan kiri saya adalah manusia. Ketika manusia percaya pada Tuhan Yesus, maka dia memegang tangan Allah. Kemudian Allah akan memegang tangan manusia itu. Namun tak kala manusia gagal atau jatuh ke dalam dosa, atau dia setia, dia melepaskan tangannya dari tangan Allah. Namun Allah terus menggenggam manusia itu. Namun Allah terus memegang manusia itu. Kemudian manusia sadar, manusia berubah, manusia bertobat, dia kembali memegang tangan Allah. Dan hari berganti hari, minggu berganti minggu, mungkin manusia mengalami situasi-situasi di mana manusia gagal atau manusia berdosa, melepaskan tangannya, dan kembali manusia berubah, manusia bertobat, dan kembali setia memegang tangan Allah. Namun lihat, Allah tidak pernah melepaskan tangannya dari manusia. Inilah kesetiaan Allah kepada manusia, tidak tergantung kepada ketidaksetiaan manusia terhadap Allah. Karena Allah itu tetap setia, meski manusia tidak setia kepada Allah. Allah tetap setia meski manusia berdosa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan di Roma 3 ayat 1 sampai 8 ini, sebenarnya ini adalah penegasan atau bentuk konklusion dari pasal 2, di mana Paulus telah menjelaskan bagaimana hukuman Allah atas semua orang atau semua manusia. Kemudian hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Ini sudah dijelaskan satu pasal di Roma 2 ayat 1 sampai ayat 29. Maka apa yang mau ditegaskan di sini tentang universalitas dosa? Artinya di situ baik Yahudi, baik non-Yahudi, siapapun dia, semua orang berdosa. Meski mereka Yahudi, meski mereka taat dengan hukum Taurat, meski mereka orang bersunat, tetapi semua manusia berdosa, universalitas dosa. Itu sebabnya kalau kita baca nanti kelanjutan dari firman Tuhan saat ini di Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya di hadapan Allah, status manusia semuanya adalah status berdosa, meskipun mereka orang Yahudi dan meskipun mereka orang non-Yahudi. Maka semua manusia harus dihakimi
karena dosanya. Inilah yang mengakibatkan sehingga ada bentuk pertanyaan di ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita baca di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, di situ sudah dijelaskan keterbatasan sunat, keterbatasan hukum Taurat. Namun apa yang mau ditegaskan di perikop khotbah ini, bahwa baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi berada di bawah dosa dan tidak ada perbedaan statusnya di hadapan Allah. Jadi kesalehan, mentaati hukum Taurat dan sunat tidak dapat membenarkan manusia, atau perbuatan-perbuatan baik manusia tidak dapat membenarkan dia di hadapan Allah. Maka bagian pertama dalam khotbah ini, ayat 1 dan ayat 2, universalitas dosa. Semua orang telah berdosa. Itu sebabnya dikatakan di ayat 1, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka telah dipercayakan firman Allah. Sebenarnya ini dilatar belakangi dari Roma 2 ayat 1 sampai ayat 29, sehingga muncul bentuk pertanyaan retorik dari Paulus ini. Intinya Paulus ingin menegaskan bahwa orang Yahudi di hadapan murka Allah sama statusnya dengan bangsa lain atau non-Yahudi. Ini bentuk penegasan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena statusnya sebagai orang Yahudi atau karena ketaatannya terhadap hukum Taurat dan sunat. Paulus secara tegas menolak bahwa tidak ada keistimewaan di hadapan penghakiman Allah, di mana Allah sebagai hakim yang menghakimi orang Yahudi dan juga bangsa lain. Sehingga Paulus mengutarakan bentuk pertanyaan yang nampaknya dia sudah sangat sering berhadapan dengan orang-orang Yahudi dengan bentuk pertanyaan ini, sehingga pertanyaan ini kembali dipertanyakan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Kemudian dijawab oleh Paulus di ayat 2. Banyak sekali. Kata banyak sekali dan juga dalam segala hal diterjemahkan dari bahasa Yunani polu, kata panta, tropon. Kalau kita terjemahkan secara harafiah, banyak sesuai dengan segala cara atau sesuai dalam banyak cara. Ini tidak berarti bahwa orang Yahudi memiliki kelebihan dalam segala hal tanpa terkecuali. Maksud Paulus adalah bahwa orang Yahudi memiliki kelebihan dari bangsa lain. Apa yang menjadi kelebihannya? Dilanjutkan dengan kata pertama-tama. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan yang utama, karena berasal dari kata proton, yang utama atau yang lebih penting. Dikatakan dipercayakan firman Allah, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, episteutesan talogia tou teo, yang artinya bahwa melalui mereka dipercayakan memberitakan atau membawakan firman Tuhan. Jadi bukan berarti akhirnya mereka tidak dihakimi atau bebas dari dosa, namun mereka hanya sebagai the oracles of God atau pemberita firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dari kelompok orang Yahudi atau dari umat Allah yang dipanggil menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi
pemberita firman Tuhan atau juga rasul. Kemudian bagian yang kedua, ayat 3 sampai ayat 4, ini berbicara tentang kesetiaan Allah tidak disentuhkan kesetiaan manusia, atau kesetiaan Allah tidak tergantung pada sikap manusia. Ayat 3 kembali saya baca. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Paulus langsung bertanya kembali, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kata kesetiaan dalam terjemahan Alkitab yang lain, contohnya dalam New International Version atau NIV, diterjemahkan faith atau iman dari kata Yunani pistis yang artinya iman, kepercayaan, keyakinan atau kesetiaan. Jadi boleh kita simpulkan ketika dikatakan kesetiaan bisa juga kita terjemahkan iman atau kepercayaan. Dan di dalam King James Version Romans pasal 3 ayat 3 dikatakan juga tentang kesetiaan itu belief, atau dalam King James Version Roma 3 ayat 3 dikatakan what if some did not believe, atau NIV did not have faith. Artinya di situ, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka orang yang tidak memiliki iman, orang yang tidak percaya, bisa juga kita katakan orang yang tidak setia. Nah, seseorang yang tidak setia, maka itu jugalah orang yang tidak percaya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang yang tidak setia atau dengan kata lain juga dapat disebut tidak beriman. Apakah ketidaksetiaan ini membatalkan kesetiaan Allah, atau ketidaksetiaan manusia membuat Allah juga tidak setia? Pertanyaan inilah pertanyaan krusial dan pertanyaan yang sangat penting. Ada pemahaman beberapa teolog yang mengatakan bahwa kesetiaan Allah tergantung kepada kesetiaan manusia. Inilah bentuk pengaruh dari teologi humanisme yang meracuni iman Kristen. Semua ini karena kehebatan manusia, semua karena perbuatan manusia, atau perbuatan Allah ditentukan oleh perbuatan manusia. Kalau manusia tidak setia, maka Allah juga tidak setia. Kalau manusia tidak baik, maka Allah juga akan menghukum. Benar. Tetapi kesetiaan Allah tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh kesetiaan manusia, karena Allah itu akan tetap setia meskipun manusia tidak setia. Maka konsep apapun yang dilakukan oleh manusia sangat menentukan apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak benar. Itulah yang dijawab oleh Paulus di ayat 4. Sekali-kali tidak. Paulus dengan tegas mengatakan sekali-kali tidak. Dalam terjemahan NIV dipakai of course not, sama sekali tidak. Apa yang Paulus sampaikan ini merupakan bentuk ketegasan bahwa ketidaksetiaan manusia tidak mempengaruhi sama sekali kesetiaan Allah. Pernyataan ini lalu dikontraskan Paulus dengan mengatakan di bagian berikutnya, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Konsep ini sangat penting dalam membedakan dua pribadi beserta atributnya. Pribadi yang pertama adalah pribadi Allah, pribadi yang benar. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah aletes, yang berarti kebenaran sejati, kebenaran yang sungguh-sungguh. Dan pribadi yang kedua adalah pribadi manusia, yang dikatakan di sini semua manusia pembohong tanpa terkecuali, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani pseutes atau pseudomai, yang berarti berusaha menipu dengan kesalahan dan bertindak sesuatu yang tidak benar atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar.
pertanyaan retorik di ayat 3 ini sebenarnya sudah menyiratkan jawaban negatif, tetapi Paulus ingin menekankan jawaban tersebut dengan bentuk penegasan sekali-kali tidak, atau genoito, of course no, sama sekali tidak. Melalui pertanyaan retorik di ayat 3 ini, Paulus menegaskan bahwa Allah tetap adil meskipun atau ketika manusia pun berdosa atau manusia tidak setia. Ia adil dan menghukum manusia berdosa meskipun mereka orang Yahudi atau mereka yang mentaati hukum Taurat dan sunat. Maka manusia yang berdosa itu justru menunjukkan kebenaran Allah yang sangat kontras dengan perbuatan manusia berdosa atau pembohong. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian bagian yang ketiga kita boleh temukan di ayat 5 sampai ayat 7, bahwa Allah akan menghukum orang berdosa. Nampaknya orang Yahudi yang berpikir bahwa Allah tidak adil dan tidak setia ketika ia membuat janji kepada umatnya di satu sisi yang tidak mungkin menghukum mereka, namun kemudian harus menghakimi manusia karena berdosa, termasuk orang Yahudi. Ini dipahami sepertinya Allah tidak setia karena menghukum. Ini salah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Faktanya, keadaan yang sebenarnya membuktikan bahwa Tuhan itu benar dan bahwa manusia adalah pembohong. Istilah benar dipakai di sini aletes, yang berarti bahwa Tuhan bertindak secara konsisten dengan apa yang dilakukan dan sesuai dengan apa yang dikatakan, bahwa setiap orang yang berdosa harus dihukum. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Paulus di ayat 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, seharusnya semua manusia harus mati dihukum akibat dosa. Tetapi oleh anugerahnya telah membenarkan manusia karena iman kepada Yesus Kristus, dan bukan karena perbuatan manusia atau karena melakukan hukum Taurat dan sunat. Dan disinilah keadilan Allah dan kebenaran Allah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, karena di dalam manusia tidak ada lagi kebenaran dan kesetiaan. Hal inilah yang seringkali dipertanyakan oleh manusia. Manusia postmodern selalu menginginkan dosa dan tidak peduli dengan apa yang Tuhan katakan, karena menurut mereka bahwa Allah mengasihi manusia sehingga mereka dengan sesuka hati hidup bebas dan melakukan dosa. Ini keliru, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Allah tetap konsisten, bahwa Allah akan tetap menghukum orang berdosa meskipun dalam keadilan dan kebenaran Allah yang ditunjukkan akan mengampuni manusia berdosa karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi akibat dosa tetap harus manusia terima. Saya kasih contoh ibu bapak saudara terkasih untuk menyederhanakan pemahaman kita. Contohnya seorang pria dan seorang wanita berpacaran, namun karena mereka terlalu bebas dan akhirnya mereka salah langkah, atau dengan bahasa lain dikatakan hamil. Kemudian mereka datang ke pendeta atau ke gereja supaya mereka didoakan dan memohon pengampunan. Pertanyaannya, apakah Allah akan mengampuni mereka ketika mereka dengan sungguh-sungguh menyesali, ketika mereka menyadari bahwa mereka sungguh-sungguh sangat berdosa dan mereka sudah salah langkah? Apakah Tuhan akan mengampuninya? Jawabannya, tentu Tuhan akan mengampuninya. Namun apakah ketika Tuhan mengampuninya sehingga dia yang hamil maka tidak hamil lagi? Tentu tidak. Dia akan tetap hamil dan dia akan malu karena dia hamil sebelum menikah, dan itu adalah akibat dosa. Tuhan mengampuni dosanya, tetapi dia masih mengalami akibat dari dosa.
Inilah keadilan dan kebenaran Allah, bahwa Allah tidak ada konspirasi dengan dosa. Allah konsisten benar, dan keadilan Allah dinyatakan kepada manusia. Untuk mendukung jawaban itu, Paulus menggunakan sebuah aksioma teologis yang dipercaya seluruh orang Yahudi pada saat itu. Dikatakan Allah adalah hakim dari seluruh dunia. Di ayat 6 dikatakan, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dalam menghakimi seluruh dunia? Seandainya ia tidak adil, maka ia tidak akan bisa menjadi hakim seluruh dunia. Di sini Paulus menunjukkan pada kebenaran Allah, theodiakosonen. Kebenaran Allah yang dipahami di sini berbeda dengan kebenaran Allah yang dikatakan di ayat 17 di Roma 1. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini berbeda sekali. Artinya bahwa kebenaran Allah yang dipakai di ayat 6 tidak mengacu kepada pembenaran forensik atau status orang-orang yang diselamatkan Allah dengan kuasa Injil. Ini konteksnya kebenaran Allah dalam hal sikap Allah yang adil dan hakim atas seluruh dunia. Dia mengadili dengan benar dan adil. Inilah tindakan Allah sebagai hakim yang adil untuk menghakimi semua orang, termasuk orang Yahudi dan juga bangsa lain yang berdosa. Kemudian bagian yang terakhir, bagian terakhir di ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Bagian yang terakhir, dan ini menjadi refleksi bagi kita, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat HKI Resort Estomihi dan juga jemaat yang mengikuti ibadah dan firman Tuhan ini. Bagian yang terakhir, tindakan mengungkapkan iman. Ketiadaan iman akan nampak dari tindakan. Karena dikatakan tadi, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan demikian, yang penting percaya pada Tuhan Yesus. Kan kita sudah diampuni, kita akan masuk surga. Nah, kita bebas berbuat yang jahat, kita bebas berbuat dosa karena Tuhan sudah mengampuni. Ini menunjukkan ketiadaan iman, karena tindakan mengungkapkan iman. Apakah sebagai orang Kristen kita masih menganggap remeh dosa-dosa yang telah kita lakukan? Karena kita merasa bahwa kita sudah diampuni, bahwa kita merasa bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah menerima anugerah, maka kita bebas melakukan dosa? Menurut hemat saya, ketika ada orang Kristen yang semau gue berdosa atau sesuka hati melakukan perbuatan-perbuatan jahat karena dia yakin dia sudah diampuni, ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh tidak memiliki iman kepada Yesus. Seharusnya tindakan itu menunjukkan iman. Seharusnya tidaklah demikian sikap orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Karena semakin kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan semakin meniru atau mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan kita akan semakin membenci dosa, meski hal-hal yang kecil sekalipun. Seorang Kristen namun tidak sesuai tindakannya, bagi saya itu membuktikan bahwa dia hanya beragama Kristen tapi tidak beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Kadang hati kita miris karena statusnya sangat berbeda dengan perbuatannya. Statusnya sebagai orang Kristen tapi perbuatannya tidak seperti orang Kristen. Statusnya hamba Tuhan, tetapi tindak tanduknya tidak menunjukkan sebagai hamba Tuhan. Statusnya orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah, tapi perbuatannya sangat berbeda dengan umat pilihan Allah. Artinya mereka tidak menunjukkan perbuatan dari status mereka.
Hal ini menjadi pergumulan dan perenungan kita yang perlu terus kita gumuli secara bersama-sama, karena kita sering diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit ketika iman kita kepada Yesus, namun perbuatan kita tidak menunjukkan iman kita kepada Yesus, sehingga ini menjadi pertanyaan besar, bahkan dari orang Kristen juga, umumnya juga dari orang yang bukan Kristen. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen harus ada dua pilar kembar: hak istimewa kita sebagai orang Kristen dan tanggung jawab kita. Inilah pilar kembar yang mendasari kehidupan seorang Kristen yang benar. Haknya beriman kepada Tuhan Yesus, memperoleh kehidupan yang kekal, kemudian tanggung jawabnya akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ini pilar kembar yang harus dibangun dan menjadi dasar dari kehidupan orang Kristen. Kemudian seseorang yang sudah mengenal Allah secara pribadi dan secara mendalam pasti menjadi orang yang setia, dan perbuatannya pasti perbuatan yang benar. Maka melalui firman Tuhan saat ini, marilah kita tetap setia, karena Allah adalah setia yang telah menolong kita dan yang telah memberkati kita. Kalau Allah setia telah mengampuni kita, maka marilah kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Allah sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Sehingga kami tidak lagi bermain-main dengan dosa, namun karena kami mensyukuri keselamatan itu, sehingga kami hidup dan takut akan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengar. Untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 749 ayat yang pertama sampai yang kedua, jalan hidup tak selalu, dan dilanjutkan dengan warta dan doa syafaat.
Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih, warta jemaat bagi kita HKI Sereso Estomihi. Yang pertama, pelayanan jemaat. Majelis Jemaat Perhlado menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu, muda-mudi dan anak-anak sekolah minggu yang merayakan ulang tahun mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 April 2020, baik itu ulang tahun hari lahir dan juga ulang tahun pernikahan. Semoga panjang umur dan selalu sehat atas berkat Tuhan Seraja Gereja. Amin. Yang kedua, ibadah online. Terima kasih untuk kesediaan seluruh jemaat dan mengikuti peribadahan online setiap minggunya. Ibadah online dapat kita ikuti di Facebook Amang Pendeta Yusuf Hutapea ataupun lewat YouTube Yusuf Hutapea Ministry. Kiranya wabah ini tidak menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang ketiga, berdoa bagi wabah corona dan terus menjaga kebersihan dan kesehatan. Dalam kondisi wabah saat ini, mari kita terus bawakan dalam doa agar wabah ini boleh berakhir, dan mari kita disiplinkan diri untuk menjaga kesehatan serta kebersihan untuk mencegah berkembangnya COVID-19. Amin. Demikianlah warta jemaat bagi kita HKI Sereso Estomihi tanggal 26 April 2020. Terima kasih. Shalom. Marilah kita berdoa. Ali Jahuba dibata amanami nau sobahami maritahiti anakmu Tuhan Yesus Kristus maula tema sobaun hami Tuhan rupa mali Tuhan na ipakalalau kami tetong pangaramu temu Tuhan bui hai mahrai pason di minggum sadarun ali Tuhan iman na bui ham tetong maralas niroha mamuji pasangapong guarmu na badia ali Tuhan na mangidum hami Tuhan rupa mali Tuhan naing petuarian yang mangiu ali Tuhan totong mahon madongan kami Tuhan asang gitu totok kami Tuhan marlas niroha memuji pasangapong guarmu na balia Tuhan pasu-pasu manang totong ruasmu HKI Sereso Estomihi ali Tuhan di dia penmaringan nasida ali Tuhan takas dari botoh ali Tuhan nang renggang kami ali Tuhan kami sama kami terlumumi kami ruasmu HKI Sereso Estomihi takas dari botoh ali Tuhan naro aka pengunjungan ini di tengah-tengah nami ada Tuhan mangidum kami ada Tuhan Tuhan rupa ada Tuhan pos dorohan nami Tuhan rupa ada Tuhan di panggilan nami di minggum sadarun ada Tuhan na pada wamusian kami ada Tuhan asang gitu Tuhan buham tetong berlas niroha mamuji pasangapong guarmu na badia ada Tuhan asang gitu Tuhan penyakit naneng noro mangrong kami ada Tuhan naneng mangrong naposo mali naneng mangrong akan jembak mali Tuhan asa unang nggak bisa Tuhan meli Tuhan asa pos dorana meli Tuhan na pada musian kami Tuhan terlewui masih luat namen ore Tuhan di kota Durun ali Tuhan asang giat matotongi Tuhan marhitesiani Tuhan buhay marlas nroa jala tahu pasangapong guarmu na balia Tuhan pos dorana meli Tuhan yakka ulan nami siganu pare le Tuhan na paso-pasom meli Tuhan terlewui mana luan tangan nami di hutaro di balia ali Tuhan asang giat matotongi pangilon nami le Tuhan gawe paso-pasomu gawe silas nroa di kami Tuhan tawasang apon di guarmu na balia Tuhan pasu-pasu manang ake anak nami ale Tuhan sian nami met satu na magudang ale Tuhan pasu-pasu man yakkan nami ale Tuhan pa ibu-ibu magudang ale Tuhan takas dari botoh ale Tuhan boloi Tuhan ibu-ibu magudang Tuhan nagawi pasu-pasu di hami ale Tuhan jalalah sitau hasang apon mariho ale Tuhan pasu-pasu manang ake anak nami dia kena injak meranjak dewasa ale Tuhan pasu-pasu manang aka na dibaga sepak kerjaan ale Tuhan pasu-pasu nang akan dibaga seperti sekolah oleh Tuhan pasu-pasu ma akan ada Tuhan ni ruasmu halil Tuhan asang gitu Tuhan akan ada Tuhan ni ruasmu halil Tuhan boy tetong padi muni buto nak kauriam manlay nak kasih pasinggot tu akan aposo halil Tuhan pasu-pasu manang sudi gulum ni pergulon ni ruasmu HKI Sereso Estomihi halil Tuhan suang soni halil Tuhan akadusan nami dagorangi Tuhan jumulu masih saya Tuhan takas di botol Tuhan perdosa kami Tuhan mengaruh pondroami dengan nami Jerman Tuhan terlebih mengaruh pokok Tuhan jurmulu sesama Tuhan asal gabi tarabak sepasu naneng sepasato kami Tuhan ganuk marsada-sada Tuhan matamia kami Tuhan hola mangasa gornya namu Tuhan Yesus Kristus mulate mariho
Amin. Mari kita bersujud bersyukuri atas segala berkat Tuhan yang kita terima. Kita bersyukur bagi Tuhan dengan lagu pujian dan menyanyikan nomor 190 ayat yang pertama sampai yang kedua, sambil mengumpulkan bersama dengan nyanyian sungguh dirahmati. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima dari-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dara yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bless the